Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, berikut ini ada sederetan hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran berharga dan renungan bersama dari kisah-kisah yang terjadi, agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan semua perintahnya. Dan berikut ini adalah 7 kejadian aneh yang telah disaksikan oleh seorang penggali kubur. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda yang pekerjaannya hanyalah menggali kubur. Namun sebenarnya, pemuda itu bukanlah seorang penggali kubur seperti pada umumnya, karena dia melakukan pekerjaan ini hanyalah untuk mencuri kain kafan supaya bisa ia jual kembali. Suatu hari ia berniat untuk bertemu dengan seorang ahli ibadah dengan tujuan untuk mengutarakan penyesalannya atas apa yang telah ia perbuat selama ini. Pemuda ini ingin betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam pertemuannya dengan ahli ibadah tersebut, ia menjelaskan bahwa selama ia mencuri kain kafan itu, maka ia telah menyaksikan sekitar 7 keanehan ataupun peristiwa-peristiwa aneh di dalam lubang kubur. Dan karena melihat keanehan-keanehan itulah, ia pun ingin segera bertaubat dan memperbaiki diri. Yang pertama peristiwanya adalah ketika sebelumnya mayat itu dikubur atau ditutup dengan tanah, maka pemuda ini melihat bahwa mayat itu telah diletakkan dengan posisi menghadap kiblat. Namun ketika ia menggalinya kembali, ternyata posisinya justru telah membelakangi kiblat. Maka sang ahli ibadah pun kemudian menjelaskan bahwa itulah orang yang telah menyekutukan Allah, sehingga Allah menghinakan mereka ini dengan memalingkan wajah mereka membelakangi kiblat. Lalu peristiwa kedua adalah seorang mayat yang sangat cantik wajahnya, namun ketika digali kembali, wajahnya telah berubah menjadi sangat buruk, sehingga membuat siapapun akan ketakutan melihatnya. Menurut ahli ibadah tersebut, seperti itulah orang yang telah meremehkan sholat dan meninggalkannya sepanjang batas usia yang dimilikinya. Meskipun ia telah berbuat baik, namun semuanya menjadi hangus karena dia tidak mendirikan sholat. Kejadian yang ketiga adalah seseorang yang awalnya memiliki perut yang ramping, namun ketika digali kembali, ternyata perutnya membuncit dan membesar. Bahkan muncul ulat dalam jumlah banyak dari dalam perutnya tersebut. Kata sang ahli ibadah pun, itu adalah golongan manusia yang suka sekali memakan harta yang haram.
dan tidak lagi memperdulikan baik buruknya rezeki yang ia dapat. Kejadian yang keempat adalah ketika pemuda ini melihat mayat di dalam kuburan tersebut berubah menjadi batu yang hitam warnanya. Sang ahli ibadah pun menjawab, itulah seorang anak yang mendurhakai orang tuanya. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ridho jika seorang anak menyakiti orang tuanya. Peristiwa yang kelima adalah ketika penggali kubur itu pernah menggali kubur lainnya dan melihat peristiwa di mana kuku mayat dari mayat tersebut menjadi amat panjang dan kemudian membelit tubuhnya sendiri hingga seluruh isi tubuhnya keluar seketika. Sang ahli ibadah pun lalu menjawab bahwa mereka itu adalah orang yang memutuskan tali silaturahim dan suka memulai pertengkaran. Orang seperti ini pun termasuk adalah orang-orang yang tidak pernah bertegur sapa dengan saudaranya lewat dari 3 hari. Peristiwa keenam, ketika di waktu yang lain penggali kubur ini melihat kuburan seseorang yang ketika ia dikubur masih kering, namun saat digali justru malah penuh dengan air hitam yang berbau busuk sehingga membuat mayat itu menjadi terapung. Ahli ibadah itu pun kemudian menjelaskan bahwa mereka yang seperti itu adalah orang yang suka sekali memakan harta riba ketika masih hidup di dunia dan tidak segera memperbaiki kesalahannya. Peristiwa yang ketujuh adalah penggali kubur ini menceritakan bahwa ia pernah melihat satu mayat yang tersenyum dengan wajah yang berseri-seri. Sang ahli ibadah itu pun mengatakan bahwa itulah orang yang senantiasa mencari ilmu serta mengamalkannya. Manusia seperti inilah yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak hidup hingga akhir hayatnya. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, semoga kisah-kisah tadi dapat menyadarkan kepada kita semua bahwa siksa kubur itu memang benar adanya dan harus terus kita yakini sebagai pengingat bersama supaya senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berusaha memperbaiki diri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.